Setahu kita kemarin sudah diterbitkan Perda nomor 4 tahun 2026 oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur tentang pelarangan nomine. Seperti yang kita ketahui, praktek nomine ini kan sudah terjadi dari zaman bahula sampai sekarang. Memang kalau pemberantasan secara langsung saya lihat agak susah karena mereka melakukan tidak terang-terangan. Dewasa ini, praktik kepemilikan lahan secara nomine oleh warga negara asing masih sulit untuk diberantas secara langsung. Meskipun demikian, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2026 yang melarang penggunaan nama warga lokal untuk penguasaan lahan produktif maupun akomodasi wisata oleh warga asing. Menanggapi hal tersebut, pelaku usaha properti yang juga Direktur PT Bumi Cempaka Asri Land, I. Gede Suwardita menyatakan bahwa praktik kepemilikan lahan secara nomine sudah terjadi sejak dulu. Hal ini dikarenakan para pelaku nomine cenderung melakukannya secara tertutup. Menurutnya, banyak penduduk lokal yang menikah dengan warga asing, sehingga kepemilikan lahan menggunakan atas nama warga lokal, namun sumber dananya berasal dari warga asing. Sehingga pemberantasan praktik nomine secara langsung masih sangat sulit untuk dilakukan. Penerbitan perda diharapkan tidak hanya sekadar pencitraan. Namun dengan adanya perda tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah untuk menjaga lahan di Bali. Setahu kita kemarin sudah diterbitkan Perda nomor 4 tahun 2026 oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur tentang pelarangan nomine. Seperti yang kita ketahui, praktek nomine ini kan sudah terjadi dari zaman bahula sampai sekarang. Memang kalau pemberantasan secara langsung saya lihat agak susah karena mereka melakukan tidak terang-terangan. Mungkin satu dengan menikah dengan penduduk lokal, akhirnya mungkin penduduk lokal itu dimasukkan atas nama yang mana pada prakteknya sumber dananya dari warga negara asing itu dilaksanakan, itu kan sudah terjadi selama ini. Terus yang kedua, memang sengaja meminjam nama penduduk lokal. Kalau mungkin regulasi ini saya lihat mudah-mudahan bukan hanya sekedar pencitraan aja. Dengan adanya perda yang terbaru ini mungkin pemerintah juga peduli karena semakin lama ini kan tanah Bali ini semakin habis dan sekarang daerah pesisir dan daerah-daerah strategis itu kan sudah dikuasai oleh pihak luar. Dalam hal ini mungkin kita hanya menjadi penonton dan ingin menikmati hasil instan, apapun regulasinya itu pasti akan ya ujung-ujungnya menjual dan praktek ini akan tetap berlangsung biarpun regulasinya diperketat. Karena ini kan semasih ada demand, suplainya pasti ada, kan seperti itu dia prakteknya. Di sisi lain, dengan semakin turunnya minat terjun ke sektor pertanian, dinilai menjadi penyebab semakin banyak masyarakat Bali menjual lahannya ke warga asing. Disinilah peran pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi kaum petani di Bali. Sehingga generasi muda tidak mudah tergiur dengan hasil yang instan, yaitu menjual lahannya. Kita sebagai pemilik tanah mungkin, dalam hal ini masyarakat Bali khususnya, perlu dana, terus tidak ada solusi, karena seperti kita ketahuan pertanian sekarang sudah tidak menarik lagi, otomatis kita akan menjual, dan kita tidak mungkin peduli siapa yang akan membeli, yang penting tanah itu laku, dengan harga sesuai dengan keinginan kita, apalagi mungkin orang luar berani membeli tanah kita dengan harga yang lebih tinggi. Makanya mungkin disinilah peranan pemerintah dalam artian mungkin pemerataan. Kalau pertanian seperti apa regulasinya melindungi masyarakat petani biar kaum muda kita ini tidak cepat tergiur untuk menjual tanahnya. Tapi kalau masih pertanian itu tidak menarik, saya yakin lambat laun generasi muda ini pasti akan menjual tanahnya itu. Apalagi tidak produktif dianggap dan merugikan, otomatis mereka akan cenderung ingin instan. Jika ini terus dibiarkan, maka kawasan strategis dan pesisir bukan tidak mungkin akan dikuasai oleh pihak investor asing ke depannya. Tim Liputan melaporkan.